Di sini aku membahas tentang hal yang pernah terjadi pada mereka. Halo, assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Oke, di sini tuh aku mau ceritain tentang pengalaman seseorang. Sebut aja nama dia nih Dinda ya. Jadi Dinda ini setelah lulus SMA dia melanjutkan ke perguruan tinggi yang lain kota gitu sama tempat dia tinggal. Akhirnya ya udah, karena jauh kan otomatis dia harus ngekos. Setelah dia ngekos itu, karena memang teman-teman SMA dia nggak ada yang satu fakultas, pokoknya jauh gitu, kayak dia harus beradaptasi sama suasana yang baru, benar-benar teman yang baru. Dia ketemulah ini kosan. Terus sistem dari kosannya ini tuh kayak rumah mungkin ya, terus terbagi menjadi beberapa kamar-kamar kayak gitu. Jadi di kosan itu juga ada ruang tamunya. Terus ya itu setelah mungkin 3 mingguan gitu dia ketemu sama temen yang udah bisa dibilang kayak akrab banget gitu. Itu temen deket dia setelah dia menjadi mahasiswa. Sebut aja namanya Mawar. Jadi Dinda sama Mawar ini temenan, udah deket, kayak sering ngobrol ini. Jadi benar-benar yang best friend gitu deh. Dalam waktu 3 minggu udah bisa sedekat itu. Tapi si Mawar ini beda fakultas sama dia, jadi cuma ketemu itu pas lagi di kosan aja. Terus kayak nih pada suatu hari nih si Dinda lagi ngumpul-ngumpul sama anak kosan lain gitu loh, tapi di situ nggak ada si Dindanya. Terus temennya ngomong gini, tahu nggak sih, beberapa hari ini aku hampir sebulanan kalau nggak salah, aku tuh ngecek kamarnya Mawar itu selalu kosong kalau malam, bener-bener nggak ada orang. Terus kayak si Dinda ngomong gini, masa sih, nggak mungkin kali, mungkin si Mawarnya tidur gitu. Enggak, beneran ini enggak, kata temennya. Aku udah ngecek-ngecek. Jadi si temennya ini suka gitu loh kalau tiap malam itu kayak gedor-gedorin temen, ngetok-ngetokin pintu temennya biar buat main gitu. Nah, terus si Dinda kayak, ih nggak mungkin, masa dia pergi sih keluar malam-malam. Tapi ini terus ada lagi yang nimbrung, aku pernah ngeliat dia malam-malam kayak lagi nungguin seseorang. Pas aku panggil-panggil, dia nggak denger-dengar. Coba deh, kan kamu teman dekatnya gitu, kamu tanya dia tuh sebenarnya kemana. Aku khawatir deh dia jadinya nggak fokus atau apa gitu. Terus habis itu kayak kuliahnya jadi gimana gitu, soalnya bener-bener tiap malam nggak ada di kosan. Mungkin di situ teman-temannya agak curiga, aduh si Dinda ini kemana, ngapain, mana anak perawan keluar malam-malam gitu kali ya. Terus saya, ya udah deh nanti aku coba tanya, kata Dinda. Terus di situ suatu malam dia lagi main ke kamarnya si Mawar, terus cerita-cerita, udah ngobrol-ngobrol, akhirnya si Dinda ngeberaniin diri, Mawar lu kemana sih, kok jarang banget malam-malam di kamar. Terus si Mawar langsung kayak, hah, jarang gimana, orang tuh tiap malam di kamar gitu. Aku tuh ke ruang tamu. Jadi kadang kata dia tuh di kamar, atau dia itu seringnya itu di ruang tamu gitu loh. Memang dia nggak ada di kamar, tapi dia ada di ruang tamu. Relate sama omongannya tadi. Nah terus siapa itu kayak si Dinda, ruang tamu, kayak ruang tamu itu bisa siapa aja loh ada di situ. Jadi kayak kalau si Mawar benar-benar ada di ruang tamu, otomatis satu atau dua orang itu pasti bakal ngelihat ada si Mawar. Terus kayak pokoknya si Mawar ngejelasin, iya bener. Terus dia curhat juga, sekarang dia itu punya pacar baru yang namanya itu siapa ya, siapa ya kita sebutin namanya itu, Restu nih, kalau salah Restu. Terus siapa itu, ada pacar aku baru, pokoknya itu pacar pertama dia gitu, kayak benar first love dia banget. Ini Kak Restu itu cutting dia di fakultas, terus orangnya gini, pokoknya dia tuh yang happy banget. Gimana sih orang yang baru pertama kali pacaran, dan itu hitungannya pacarnya itu masih pacaran baru, mungkin baru sebulan atau 2 bulan, jadi kayak bener-bener yang lagi berbunga-bunganya gitulah. Terus di situ Dinda kayak seneng juga gitu loh, temen gue udah punya pacar gitu. Terus si Mawar bilang gini, nanti aku kenalin, malam ini Restu mau datang. Terus siapa itu, oh oke, kata dia juga, karena mungkin
udah diobrolin kayak panjang lebar tentang si Restu ini, jadi dia juga penasaran kan gimana sih nih orang gitu, kok temen aku kayaknya happy banget gitu setelah jadian sama si Restu. Di situ juga pokoknya si Mawar menekankan kalau jadi si Restu ini tiap malam itu datang ke kosan dan mereka itu pasti ngobrol di ruang tamu. Makanya dia juga sebenarnya heran sama omongan si Dinda yang katanya dia nggak ada loh di kosan, jelas-jelas dia di ruang tamu. Tapi di situ mereka nggak yang berdebat atau apa, cuma akhirnya beralih cerita itu karena si Mawar ceritain tentang si Restu. Terus habis itu tiba-tiba mereka dengar kayak ntar lagi Restu datang, dia udah siap-siap nih, pokoknya si Mawar udah cakep gitu lah mau ketemu pacarnya. Terus siap itu si mereka nggak dengar kayak ada suara pintu diketok tok 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 gitu. Terus itu kayaknya Restu. Ya udah si Mawar lari duluan ke depan gitu nemuin si Restu. Si Dinda kayak belakangan gitu loh, pas pintunya dibuka akhirnya si Mawar bilang gini, Dinda sini nih lihat Restu. Akhirnya si Dinda akhirnya keluar kan dari kamar itu. Pas dia keluar di situ dia kayak langsung bener-bener yang kaget banget, sekaget-kagetnya gitu loh, kayak bukan kaget lagi sih, dia jerit terus dia merinding kayak oh my god gitu. Ternyata di depan pintu itu yang lagi deket sama Mawar, yang pintunya lagi dibukain itu bukan manusia tapi pocong yang kayak pocong gede tinggi, terus kain kafannya juga udah lusuh yang bener-bener mukanya jelek banget gimana sih gitu. Terus kayak karena pokoknya si Dinda jerit. Nah di situ kan teman-teman kamar yang lain tuh nggak tahu ya ada apa, mereka kira keluar juga nih dari kamarnya masing-masing. Terus pas mereka lihat ke ruang tamu itu jerit semuanya di situ pada kayak akhirnya setelah semua jerit kan kayak si Mawar langsung nggak tahu kenapa dia pingsan. Setelah dia pingsan mereka juga ngeliat pocong itu udah pergi gitu loh. Mereka bawa, ayo gue tunggu ke kamar, pokoknya dikasih minyak kayu putih atau apalah pokoknya biar si Mawar bangun. Setelah si Mawar bangun dia nangis kayak ngomong gini, Dinda itu bukan pocong, itu Restu gitu. Pokoknya kayak yang temennya juga sedih banget lah, kayak gila first love-nya temen gua pocong gitu, kayak mana muka yang ngeri banget gitu, kok bisa ketemu gitu, dan ini pocong kok iseng banget gitu loh. Pokoknya di situ tuh dia langsung yang sedih juga, tapi kasihan ya temannya, bener-bener di situ Mawar nangis kayak ngomong itu Restu gitu, kayak dia ngeyakinin ke teman-temannya itu Restu bukan pocong kayak apa yang mereka lihat. Pokoknya nggak tahu lah, dia tuh kayak bener-bener yang stres banget, atau dia sempat ngelihat itu berbentuk pocong atau gimana nggak ngerti. Pokoknya dia kayak sedih, takut, nangis gitu. Akhirnya ya udah si Dinda ini ngasih tahu kayak ada penjaga dari kosan itu kayak, Pak tolong hubungin keluarganya kan, karena di situ nggak ada yang tahu nomor keluarga dari si Mawar. Akhirnya dihubungin, besoknya orang tuanya si Mawar jemput ke kos-kosan. Setelah kejadian itu Mawar kan udah pergi nih ke kampungnya gitu. Di situ tiap malam mereka itu ngerasa kayak pintunya pasti diketok gitu loh. Jadi semuanya lama-lama karena takut juga ya. Pertama mereka udah ngeliat bentuk pocong itu gimana, terus sama gangguan dia yang ngetok-ngetok pintu tiap malam. Akhirnya banyak dari mahasiswa-mahasiswi itu yang pindah gitu, satu persatu mulai keluar dari kosan itu. Jadi di sini nih narasumber itu tuh kejadian 20 tahun yang lalu gitu loh, waktu dia jadi mahasiswa. Dan di situ setelah kejadian itu ibu kosannya datang ngomong kayak gini, saya mohon buat kalian jangan ceritain kejadian ini ke orang-orang, karena pasti kalau setelah diceritain kan nanti orang-orang pada nggak mau ke kosan itu gitu. Terus kayak kalian janji ya jangan ceritain. Akhirnya setelah 20 tahun si narasumber ini ceritain kejadian itu. Kenapa? Karena dia kayak mimpi, atau jadi mimpi kayak kejadian itu terulang lagi gitu loh. Terus setelah dia tahu juga bahwa kosan dia sekarang itu bukan lagi jadi kosan, jadi dia merasa kayak it's fine, berarti kalau aku ceritain sekarang juga
itu nggak berpengaruh gitu loh sama ibu kosannya. Lagian ibu kosannya juga udah katanya udah pindah kota, kosan itu udah nggak berbentuk kosan lagi, jadi nggak berefek buruk gitu sama ibunya. Dan dia juga cerita nggak yang detailin di mana tempatnya, di mana ibunya siapa namanya, nggak ada kayak gitu. Jadi dia berharap untuk apa ya, di cerita ini nggak ada sesuatu yang maksudnya berdampak negatif kepada siapapun. Oke, buat kalian yang lagi jatuh cinta sama seseorang, kalian harus kalau bisa sih cerita ya sama teman kalian, karena kita nggak tahu nauzubillah min dzalik ya, pacar kalian sekarang itu tahu-taunya bocor. See you di cerita selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Thank you.